Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu tiba-tiba Feng Minhui mengajak Shen Yuan melakukannya lagi. Dan seketika Shen Yuan panik dan meminta Feng Minhui memberinya waktu untuk istirahat lebih dulu. Namun Feng Minhui tidak mau. Dirinya mau melakukannya sekarang juga. Lalu keesokan paginya Shen Yuan saat ini sudah berada di asrama. Shen Yuan pun kembali menatap saldo rekeningnya. Menurutnya, sistem memberinya cashback untuk pelunasan utang. Total utang dari beberapa aplikasi pinjaman dan kartu kredit adalah 52.000. Dengan ini, dirinya akan melunasi utangnya terlebih dahulu. Selain itu, masih ada 100.000 yuan yang dirinya pinjam dari Li Yuhang. Teman-teman lamanya semuanya menjauhi dirinya. Hanya Li Yuhang yang tanpa ragu membantunya saat kesulitan. Lalu Huang Haibao pun mendekat dan menyebut Shen Yuan sebagai jajingan serta bertanya kemanakah Shen Yuan semalam. Shen Yuan tidak pulang ke asrama. Apakah Shen Yuan sudah melihat pesan grup? Malam ini ada sebuah reuni. Apakah Shen Yuan mau ikut? Selain itu, Huang Haibao menyebut Li Zanfeng beli mobil. Dirinya curiga dia yang menyuruh ketua kelas untuk mengatur acara ini. Itu hanya kedok untuk pamer. Ini sungguh menjijikan. Tapi jika dirinya tidak pergi, uang kas 200 yuan miliknya akan sia-sia. Shen Yuan pun menyebut bahwa Li Zhangpeng memang orang yang suka pamer. Mau bagaimana lagi? Shen Yuan juga menyebut bahwa dirinya tidak akan pergi dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Dan alasan Shen Yuan tidak pergi adalah Li Yuhang mengajaknya bertemu dan makan malam serta nongkrong di bar karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dan di saat yang sama kembali misi dari sistem muncul, di mana kehidupan yang sempurna tidak hanya membutuhkan ketertarikan dari lawan jenis, tetapi juga didukung dengan karir yang bagus. Dengan ini, Shen Yuan akan menerima dana investasi khusus sebesar 1 juta yuan. Dalam waktu 1 minggu, seluruh dana ini harus diinvestasikan. Hadiah misi, di mana semua pendapatan dari kegiatan bisnis akan mendapat cashback 2 kali lipat. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak menyangka bahwa misi kali ini tidak hanya berfokus pada wanita saja, melainkan ke karir juga. Namun ini sangat kebetulan, dirinya memang sedang memikirkannya. Uang sebanyak ini di rekening juga harus memiliki asal-usul yang jelas. Cafe bar milik Li Yuhang sedang dalam renovasi. Mungkin bisa berinvestasi di sana untuk coba-coba. Lalu Shen Yuan membalas pesan Li Yuhang dan meminta Li Yuhang untuk mengirim lokasinya. Malam ini dirinya akan menemani Li Yuhang bersenang-senang. Kemudian berpindah ke dalam ruang VIP Chenglong Restoran Nanjing. Seseorang yang bernama Lin Guangyao bertanya kepada Li Yuhang, siapa yang masih Li Yuhang tunggu? Dirinya sudah kelaparan. Lalu Xie Haizie pun bertanya, bukankah semua orang penting sudah hadir? Zhao Zenggang pun membenarkan hal tersebut. Orang penting juga tidak akan datang terlambat. Lalu Li Yuhang pun bertanya kepada mereka semua kenapa terburu-buru. Di meja ada buah dan cemilan dan meminta mereka untuk makan itu lebih dulu. Lagi pula Shen Yuan sebentar lagi akan sampai. Mendengar nama Shen Yuan, Lin Guangyao pun bertanya bukankah keluarganya sudah bangkrut. Sekarang dia sudah bukan dari kalangan mereka lagi. Untuk apa Li Yuhang mengundangnya?
Li Yuhang pun seketika mengatakan bahwa malam ini dirinya yang mentraktir, bukan pakai uang Lin Guangyao. Mengapa Lin Guangyao jadi tidak sabaran? Shen Yuan itu sahabat masa kecilnya selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa disamakan dengan yang lain. Lin Guangyao pun mengerti, karena Li Yuhang sudah mengatakannya, maka mereka akan menunggunya. Lalu wanita di sebelah Lin Guangyao menyebut bahwa Lin Guangyao dasar menyebalkan. Lin Guangyao tidak mau jadi pacarnya, tapi setiap kali selalu menyentuh dirinya. Lalu Lin Guangyao menegur Xie Haizie dan bertanya bukankah pacar Xie Haizie bilang bahwa dia juga akan datang malam ini. Mengapa masih belum sampai? Xie Haizie pun menyebut bahwa dia masih terjebak macet di jalan. Kemungkinan masih butuh sekitar belasan menit lagi. Dalam pikiran Lin Guangyao, keluarga Xie Haizie selalu menjadi pengikut keluarganya. Jika bukan karena dirinya membawanya, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri acara seperti ini. Dirinya juga tidak tahu Xie Haizie mendapat keberuntungan macam apa, sampai bisa dapat pacar sehebat itu. Terutama rok ketat dan kemeja putih itu sungguh menggoda dengan gaya wanita kantoran. Mana ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu? Lagi pula Xie Haizie dan pacarnya juga belum menikah. Siapa tahu dirinya masih punya kesempatan. Lalu tak berselang lama Shen Yuan pun datang. Shen Yuan pun meminta maaf karena sudah membuat mereka menunggu. Li Yuhang pun menyebut Shen Yuan jajingan. Mengapa Shen Yuan datang terlambat? Shen Yuan pun menyebut bahwa di jalan macet. Shen Yuan curiga sopir Didi itu sengaja memutar jalan dan malah menuju tempat yang macet. Li Yuhang pun tertawa dan menyebut bahwa itu sangat menyialkan. Ada juga rupanya sopir yang tidak bermoral. Li Yuhang pun meminta Shen Yuan untuk melaporkan sopir itu. Lalu Lin Guangyao pun tertawa kecil dan bertanya-tanya dalam pikirannya soal naik taksi ini. Semua orang di sini datang dengan mobil mewah. Sementara Shen Yuan naik Didi, pantas saja terkena macet. Lin Guangyao pun seketika menyindir Shen Yuan dan menyebutnya paling beruntung. Semua orang di sini mengemudi sendiri, tapi tak dirinya sangka Shen Yuan sudah punya sopir pribadi. Lalu tak berselang lama, Chen Na nyatanya juga hadir di sini dan meminta maaf karena datang terlambat. Dan di saat itu Xie Haizie seketika menyebut bahwa Chen Na adalah pacarnya. Dia adalah sales di dealer Yoyo Lingxian 4S. Kalau ada yang mau membeli mobil bisa cari dia. Dalam pikiran Xie Haizie, soal uang mungkin dirinya tidak bisa menandingi mereka, tapi pacarnya jauh lebih cantik daripada pacar mereka. Lalu di saat itu Chen Na pun menyadari bahwa di sini ada Shen Yuan yang kemarin baru mengambil mobil. Chen Na yang memperhatikan situasi Shen Yuan yang tidak menyapanya lebih dulu akan bersikap seperti pertama kali bertemu dengannya, dan seketika berjalan ke arah Xie Haizie tanpa bicara apapun. Lalu 40 menit kemudian, Li Yuhang pun bertanya apakah mereka semua sudah makan kenyang. Li Yuhang pun meminta mereka untuk mendengarkannya sebentar. Dirinya ingin membuat kafe barnya lebih baik. Mereka semua adalah saudara baiknya. Li Yuhang pun bertanya adakah yang berminat berinvestasi dan bekerja sama dengannya. Perkiraan biaya investasi sekitar 2,4 juta. Dirinya akan melepas 30% saham. Jadi investasinya sekitar 700.000. Dengan ini Li Yuhang ingin mendengar pendapat mereka. Mendengar hal ini, Lin Guangyao menilai keluarga Li Yuhang punya keuntungan tahunan hingga puluhan juta. Tapi untuk 700.000 saja masih butuh orang lain buat investasi. Lin Guangyao pun yakin investasi sebelumnya gagal. Dan ayahnya sudah tidak memberinya uang lagi. Lalu Xie Haizie sendiri menyebut dalam pikirannya bahwa dirinya tidak bisa ikut dalam hal ini. Butuh 2 tahun mengumpulkan 700.000. Sedangkan Zhao Zhengang pun menyayangkan hal ini dalam pikirannya. Mengapa malah bawa-bawa investasi? Ini bukan gaya Li Yuhang. Seharusnya kalau makan ya makan saja. Lalu orang lain pun menilai pada saat seperti ini, siapa yang berbicara dia adalah orang bodoh. Lalu Li Yuhang yang memperhatikan situasi menjadi hening pun menyadari bahwa orang-orang ini biasanya mencari dirinya untuk makan dan minum. Selalu dirinya yang bayar. Sekarang ketika dirinya butuh bantuan mereka pada diam. Kalau Shen Yuan masih bisa dimaklumi, tapi yang lain mengapa seperti sudah mati.
Lalu Li Yuhang pun bertanya mengapa setelah makan menjadi bisu. Mengapa mereka semua tidak berbicara? Lin Guangyao pun seketika angkat bicara. Dirinya rasa belum saatnya untuk investasi. Kalau permasalahannya soal uang, perputaran dana yang sedikit, semua orang bisa mengumpulkan beberapa ribu dulu untuk membuka toko. Nanti setelah Li Yuhang dapat uang, baru bayar mereka. Xie Haijie pun membenarkan hal itu. Lagi pula, jika mereka masuk saham di tengah jalan, itu pasti tidak adil untuk Li Yuhang. Dengan cara ini, meskipun Li Yuhang dapat uang nanti, Li Yuhang tidak akan merasa dirugikan. Xie Haijie pun merasa semua orang di sini setuju dengan hal ini. Lalu Zhao Zhengang pun menilai, investasi Li Yuhang sebelumnya sudah dilihat semua orang. Dulu restoran hotpot dan KTV-nya berantakan. Sekarang malah buka bar. Sama saja seperti membuang uang ke laut. Yang lain pun memiliki pemikiran yang sama. Kalau butuh uang bisa pinjam secara pribadi. Mengapa harus membuat semua orang terlibat? Lalu Li Yuhang sendiri berpikir bahwa dirinya hanya ingin mengajak kerjasama dan mencari uang. Tapi kalau jadi berhutang untuk pinjam uang itu tidak perlu sama sekali. Masih terlalu berharap pada saudara seperti ini. Apalagi Lin Guangyao, padahal dirinya jelas bilang investasi saham. Dia malah berkata pinjaman. Lalu Li Yuhang pun menyebut bahwa pinjam uang itu urusan belakangan. Kalau memang tidak ada yang tertarik maka lupakan saja. Li Guangyao pun setuju. Membicarakan investasi saham itu tidak ada gunanya. Sekarang adalah waktu untuk menikmati makanan dan minuman ini. Lalu Shen Yuan menilai, waktu keluarganya bangkrut sudah terlihat sifat mereka semua. Shen Yuan pun bertanya mengapa Li Yuhang masih berharap pada mereka. Mereka semua itu cuma orang yang bisa hidup mewah karena bergantung pada keluarga. Ini hanya pemborosan. Kemudian Li Yuhang pun menyebut jika mereka ingin bersenang-senang, Li Yuhang akan mempersilahkan mereka dan dirinya akan pergi duluan. Namun di saat itu Shen Yuan pun bertanya bagaimana jika kalau 700.000 ini dirinya yang akan berinvestasi. Pernyataan ini pun seketika membuat semua orang kaget. Lin Guangyao pun seketika tertawa keras dan meminta Shen Yuan untuk tidak bercanda. Mereka bukan baru pertama kali kenal. Yang lain pun membenarkan hal itu. Tidak ada gunanya pamer seperti itu. Zhao Zhengang pun meminta Shen Yuan untuk pergi ke kamar mandi dan cuci muka agar Shen Yuan sadar. Li Yuhang sedang kesulitan. Tidak baik bercanda seperti itu. Xie Haijie pun juga mengatakan bahwa dirinya lebih tua dari Shen Yuan. Pengalaman jauh lebih banyak. Banyak hal harus tahu batas. Sekarang masalah Shen Yuan bukan soal batas lagi, tapi udah mulai kebanyakan bicara. Lin Guangyao pun membenarkan hal itu. Shen Yuan tidak sadar barusan datang dengan apa. Kalau perlu dirinya membayar ongkos taksi Shen Yuan bolak-balik. Lalu Chen Na yang mendengar semua ini merasa aneh dengan respon orang-orang. Shen Yuan ingin berinvestasi 30% saham. Mengapa semua orang berpikir dia cuma pamer? Baru kemarin dia beli mobil seharga 600 juta. Orang dengan kemampuan finansial seperti itu, investasi 700.000 adalah hal yang normal. Chen Na pun ingin membantu Shen Yuan, tapi dirinya sebagai orang luar akan membuat masalah ini semakin rumit. Chen Na pun bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan. Kemudian Shen Yuan pun tanpa menanggapi omongan orang-orang menyebut bahwa 700.000 sudah dirinya transfer dan meminta Li Yuhang untuk melihatnya. Betapa kagetnya Li Yuhang saat memeriksa notif di ponselnya. Dengan tangan gemetar Li Yuhang tidak percaya Shen Yuan mentransfer uang 700.000. Lin Guangyao yang melihat respon kaget Li Yuhang pun bertanya ada apa. Li Yuhang pun meminta Lin Guangyao untuk melihatnya sendiri. Dan seketika Lin Guangyao kaget. Lin Guangyao pun bertanya-tanya dalam pikirannya jumlah transfer Shen Yuan. Mengapa ada begitu banyak angka nol? Lin Guangyao pun dengan cermat menghitung jumlah nolnya. Dan benar saja itu adalah 700.000. Chen Na yang melihat situasi di sekitar pun takjub. Tiba-tiba keadaan telah berubah. Setelahnya, Lin Guangyao pun pamit untuk pergi. Zhao Zhengang seketika bertanya ada apa. Lin Guangyao pun menyebut bahwa dirinya punya urusan penting di rumah. Dan mereka akan bertemu lagi di lain hari. Lalu Xie Haijie pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lin Guangyao meminta Xie Haijie untuk diam dan ikut saja. Paman dan bibinya sedang mencari Xie Haijie.
Namun, si Haijie dengan polos menyebut bahwa mereka tidak mencarinya. Lin Guangyao pun seketika kesal mendengar hal ini. Dalam pikirannya, sepupunya sendiri tidak punya sopan santun. Dengan ini, dirinya tidak mau berurusan dengannya lagi. Tapi kalau Shen Yuan punya penghasilan, mengapa dia masih mengincar adiknya? Lin Guangyao pun menyebut Shen Yuan sebagai tukang pamer. Lalu, Zhao Zhengang yang penasaran pun seketika mendekat dan melihat isi chat yang ditampilkan di ponsel Li Yuhang. Dan setelah melihatnya, Zhao Zhengang seketika pergi dan menyebut bahwa dirinya ada urusan di rumah. Jadi dirinya pulang duluan. Dan hal ini pun diikuti oleh yang lainnya. Ye Haijie yang bingung dengan situasinya seketika bertanya mengapa mereka malah pulang. Chen Na seketika mengajak si Ye Haijie untuk segera pulang. Lalu saat di luar, si Ye Haijie bertanya apa yang Chen Na katakan. Bagaimana Chen Na tahu soal catatan transfer tadi? Chen Na pun menyebut bahwa Shen Yuan memesan M9 lengkap darinya kemarin. Si Ye Haijie pun seketika kaget mendengarnya dan menahan tangan Chen Na. Chen Na pun bertanya mengapa si Ye Haijie mengira dirinya berbohong. Dirinya masih punya bukti pembelian mobilnya di teleponnya. Si Ye Haijie pun mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mengkritiknya, tapi mengapa Chen Na tidak memberitahu dirinya soal orang kaya ini. Si Ye Haijie pun menyebut bahwa Chen Na tidak adil dalam hal ini. Dan di saat si Ye Haijie memperingatkan Chen Na bahwa lain kali Chen Na harus lebih jujur, Chen Na seketika menarik tangannya dan mengatakan bahwa tidak ada lain kali. Dirinya baru tahu si Ye Haijie seperti apa sekarang. Dirinya menyesal bertemu dengan si Ye Haijie. Dengan ini jangan pernah menghubungi dirinya lagi. Kemudian Li Yuhang pun mengatakan jika dirinya tahu Shen Yuan kaya, dirinya nggak perlu mengeluarkan uang untuk semua ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa sekarang Li Yuhang tahu. Mereka itu hanya ada di waktu senang dan ketika terpuruk mereka tidak ada. Selain itu, Shen Yuan meminta Li Yuhang menceritakan soal impian Li Yuhang membuka bar. Walaupun dirinya cuma pemegang saham kecil, dirinya bisa merencanakan pengaturan untuk masa depan. Mendengar hal ini, Li Yuhang pun tersenyum dan meminta izin untuk menceritakan soal rencananya terlebih dahulu. Lalu setelah Li Yuhang menceritakan rencananya, Shen Yuan pun lanjut membahas gaya renovasi dan kondisi operasional dengan Li Yuhang. Li Yuhang pun tidak menyangka Shen Yuan kuliah bukan buat main. Shen Yuan punya wawasan yang bagus tentang bisnis. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini namanya bakat bisnis, tapi dirinya tidak punya banyak waktu ke toko setiap hari. Jadi dirinya butuh manajer toko. Chen Na mengirim pesan kepada Shen Yuan yang memberitahukan bahwa mobil Shen Yuan pesan akan tiba di hari Jumat. Dan Shen Yuan bisa datang untuk sisa pembayaran dan mengambil mobilnya. Lalu Shen Yuan pun membalas pesan ini dengan mengatakan bahwa Chen Na tidak perlu terburu-buru. Shen Yuan pun bertanya apakah Chen Na punya waktu besok. Dirinya punya beberapa pertanyaan khusus soal mobil secara langsung. Chen Na pun kaget dengan pesan ini. Menurut Shen Yuan, Feng Min Hui sekarang masih kayak pohon uang mini. Duit yang bisa dipetik sedikit. Sehingga dirinya harus bikin strategi biar bisa panen lebih besar lagi. Belum lagi penampilan dan bentuk tubuh Chen Na bagus sekali. Jadi tidak ada salahnya mengeluarkan uang untuk wanita cantik seperti Chen Na. Lalu Chen Na pun setuju dengan pertemuan ini. Segera Shen Yuan memberitahu tempat untuk ketemu besok. Keesokan harinya, Chen Na pun kini tengah menunggu Shen Yuan. Chen Na yang menunggu pun bertanya-tanya mengapa Shen Yuan belum datang. Apakah dirinya datang terlalu awal? Lalu di saat itu, seorang pria yang merupakan rekan kerja Chen Na pun kaget melihat Chen Na ada di sini dengan pakaian kantor. Si pria pun merasa bahwa dirinya belum pernah punya kesempatan untuk menggoda si kecil imut ini sebelumnya. Dan hari ini akhirnya dirinya mendapat kesempatan. Dan diketahui pria ini adalah Zheng Xianyong, manajer umum showroom 4S. Xianyong pun memberitahu yang lain bahwa mereka bisa mencari tempat makan lebih dulu. Dirinya punya urusan lain. Mereka pun mengerti. Lalu di saat itu mereka pun menyadari maksud Xianyong dan bertanya-tanya apakah Chen Na akan menerima Xianyong. Namun mereka pun yakin Chen Na bakal menolaknya. Namun mereka pun penasaran cewek mana yang mau makan sendirian di tempat seperti itu. Mereka pun seketika menduga bahwa Chen Na datang mau membuat pertemuan dan sengaja agar Xianyong bertemu dengannya. Chen Na biasanya cukup serius, tapi mereka tidak menyangka Chen Na seperti ini di belakang.
Dan di tempat yang sama, Xie Haijie mendengar obrolan mereka. Dan ini membuat Xie Haijie penasaran. Chen Na akan bertemu dengan siapa? Kemudian Xian Yong pun mendekati Chen Na dan bertanya apakah Chen Na makan di sini juga. Kalau Chen Na sendirian, bagaimana kalau mereka makan bersama? Chen Na pun seketika meminta maaf kepada Xian Yong karena dirinya sudah membuat janji dengan temannya. Mendengar hal ini, Xian Yong pun menilai bahwa Chen Na sangat susah untuk didekati. Xian Yong pun seketika mengatakan bahwa dirinya adalah atasannya. Memangnya mengapa kalau dirinya mau makan siang bersama? Kembali Chen Na meminta maaf serta meminta Xian Yong untuk menjaga jarak karena Xian Yong sudah punya keluarga. Dan Xian Yong seharusnya tidak melakukan ini. Mendengar hal ini, Xian Yong pun mengetahui bahwa Chen Na keberatan karena dirinya sudah berkeluarga. Xian Yong pun menyebut bahwa itu mudah. Dirinya tinggal menceraikan istrinya saja. Di samping itu, Xie Haijie sedang berlari ke sana kemari mencari Chen Na dan menyebut bahwa Chen Na mencampakkannya lalu berhubungan dengan pria lain. Xie Haijie pun merasa Chen Na meremehkannya. Penghasilan dirinya bisa sampai 50.000 yuan. Mobilnya juga mewah. Kurang apa lagi dirinya. Dan saat Xie Haijie menemukannya, Xie Haijie pun sangat kesal karena dia kalah sama babi tua. Segera Haijie melabrak Chen Na dan menyebut mereka berdua berselingkuh di belakangnya. Chen Na pun seketika bertanya apa maksud Xie Haijie. Sedangkan Xian Yong bertanya siapakah Xie Haijie. Dan tanpa basa-basi, Xie Haijie memukul Xian Yong dengan sangat keras. Xian Yong pun tidak terima dengan hal ini dan menyebut Xie Haijie gila karena berani memukulnya. Hingga terjadilah sebuah keributan. Di saat itu Shen Yuan pun datang dan tidak menyangka ada Xie Haijie di sini, serta bertanya-tanya ada apa ini. Namun di saat itu Shen Yuan menyadari dan merasa bersyukur. Kalau saja si gendut itu bukan kambing hitam, dirinya yang akan sengsara. Dan segera Shen Yuan menarik tangan Chen Na dan mengajaknya pergi, serta meminta Chen Na mengabaikan mereka. Kemudian saat di perjalanan, Chen Na pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bekerja sama Xie Haijie baru setengah bulan. Dan pada saat acara makan malam dirinya sadar kalau karakternya sangat buruk. Untungnya mereka berpisah malam itu. Shen Yuan pun menyebut bahwa Chen Na beruntung bisa mengetahui karakternya dengan cepat. Dan sekarang semua urusan sudah selesai. Namun Chen Na menyebut Shen Yuan salah. Urusannya belum selesai. Orang yang dipukul Xie Haijie adalah bosnya. Dia pasti akan menjatuhkan dirinya bagaimanapun caranya. Lalu Shen Yuan kembali mengatakan bahwa bos seperti itu tidak cocok untuk Chen Na. Lebih baik Chen Na pindah tempat kerja saja. Chen Na pun menyebut bahwa sekarang cari pekerjaan itu sulit. Jika dirinya merintis dari awal, semua pelanggannya akan hilang begitu saja. Sebenarnya dirinya juga sudah lelah menjadi sales. Dirinya juga mau pindah profesi. Contohnya buka kafe kecil untuk dirinya sendiri. Tapi harga satu toko bisa sampai 40.000 yuan. Mana ada dirinya duit sebesar itu. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun mengerti. Tidak apa-apa jika Chen Na tidak punya modal. Shen Yuan pun bertanya bagaimana jika ada yang mau berinvestasi. Dalam pikiran Shen Yuan, selain 700.000 yang dirinya investasikan kepada Li Yuhang, sekarang dirinya punya sisa 300.000 yuan dalam dana investasi khususnya. Chen Na yang mendengar hal ini menyebut jika benar ada maka dirinya akan berhenti bekerja dengan tawanya dan tidak menanggapinya dengan serius. Shen Yuan pun seketika menekankan bahwa Chen Na harus mengundurkan diri. Dirinya sudah menginvestasikan 300.000 yuan untuk membuka kafe. Dan mulai sekarang Chen Na yang akan membantu dirinya. Dan hal ini seketika membuat Chen Na sangat kaget. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya sedikit khawatir kalau misalnya Chen Na tidak tertarik. Tapi sekarang pendapatan dirinya naik lagi. Lalu Chen Na yang mendengar hal ini menyebut itu tidak mungkin. Dan menyebut Shen Yuan sedang bercanda. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya serius. Shen Yuan pun bertanya apakah Chen Na tidak ingin bekerja untuknya. Shen Yuan pun menyebut setelah kafe dibuka, dirinya akan membayar Chen Na sebesar 12.000 yuan per bulan, ditambah bonus khusus. Jika Chen Na bekerja selama 3 bulan, dirinya akan memberikan Chen Na mobil seharga 200.000 yuan. Mobil Chen Na sekarang sudah agak tua.
Waktunya ganti yang baru. Mendengar hal ini, Chen Na pun menilai bahwa ini tanpa tekanan target. Hanya kerja 3 bulan sudah dapat mobil. Itu membuat pendapatannya lebih dari 300.000 yuan setahun. Namun di saat itu Chen Na pun bertanya apakah Shen Yuan berniat untuk menjadikan dirinya sebagai simpanan. Chen Na pun seketika mengatakan bahwa Shen Yuan tidak perlu melakukan hal hanya demi dirinya. Dalam pikiran Chen Na, meskipun tawaran ini terdengar menggiurkan, dirinya tidak ingin menjadi burung dalam sangkar, apalagi sebagai orang ketiga. Lalu Chen Yuan pun meminta Chen Na untuk tidak berpikir terlalu jauh. Dirinya hanya ingin membuka jaringan kafe dan toko pertama adalah proyek percontohan. Jadi hubungan mereka murni antara bos dan karyawan. Mendengar hal ini, Chen Na pun mengerti dan beri dirinya waktu untuk mempertimbangkannya. Lalu di saat yang sama, Feng Minhui mengirim pesan kepada Shen Yuan dan bertanya apakah Shen Yuan ada waktu malam ini. Jika ada, maka temani dirinya minum minuman dingin. Melihat pesan ini, Shen Yuan pun heran dengan kata minuman dingin ini. Shen Yuan pun bertanya-tanya apakah Feng Minhui begitu maunya. Lalu Shen Yuan pun mengiyakan hal itu, namun Shen Yuan meminta Feng Minhui untuk sedikit mengendalikan keinginannya agar tidak terjadi seperti kemarin. Lalu Shen Yuan pun mengatakan kepada Chen Na bahwa dirinya punya urusan. Jadi dirinya akan pergi lebih dulu. Dan kabarin nanti jika Chen Na sudah memutuskannya. Kemudian berpindah di sebuah kamar hotel. Saat Shen Yuan masuk, seketika Feng Minhui memeluk Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya merindukan Shen Yuan. Shen Yuan pun juga mengatakan hal yang sama. Namun di saat itu Feng Minhui menyadari sesuatu. Ada bau parfum wanita lain di Shen Yuan. Shen Yuan pun merasa bahwa itu tidak mungkin. Dalam pikiran Shen Yuan menduga bahwa ini karena dirinya naik mobil Chen Na, sehingga parfumnya jadi menempel pada dirinya. Lalu Feng Minhui pun agak marah dan bertanya apakah Shen Yuan diam-diam menemui wanita lain. Shen Yuan pun seketika mendekat dan berbisik bahwa itu tidak mungkin. Dirinya hanya punya Feng Minhui. Tapi dirinya tadi pergi ke showroom 4S untuk mengurus dokumen mobil. Mungkin dari sana ada bau parfum cewek lain yang menempel. Feng Minhui tahu bahwa sales showroom selalu memakai parfum yang kuat. Feng Minhui pun mengerti. Tapi kalau lain kali Shen Yuan bertemu wanita lain, maka beritahu dirinya sebelumnya. Dan juga jaga jarak dengan sales itu. Shen Yuan pun mengerti. Dalam pikiran Shen Yuan, ini bukan soal setia atau tidak. Tugas dari sistem adalah menghabiskan uang untuk berbagai wanita agar mendapat cashback. Dirinya tidak bisa hanya terpaku pada satu orang. Lalu Feng Minhui pun menyebut bahwa dirinya akan pergi mandi lebih dulu. Namun Shen Yuan pun menyebut bahwa mandinya nanti saja. Dan segera mengajak Feng Minhui melakukan permainan. Feng Minhui dengan nada bergetar pun menyebut dirinya harus mandi agar wangi. Namun Shen Yuan yang sudah melepas baju Feng Minhui menyebut bahwa dirinya suka bau Feng Minhui yang tidak mandi. Lalu Feng Minhui juga mengatakan bahwa mereka sama. Sebenarnya dirinya juga menyukai aroma Shen Yuan yang tidak mandi. Shen Yuan pun bertanya bukankah itu seharusnya kata-kata dirinya. Feng Minhui benar-benar membakar gairahnya. Dan seketika Shen Yuan berlagak seperti vampir penghisap darah. Hal ini pun membuat Feng Minhui tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah hingga darahnya dibuat kering. Lalu 2 jam kemudian, kembali Feng Minhui mengatakan bahwa dirinya ingin melakukannya lagi. Kembali Shen Yuan panik dan meminta Feng Minhui membiarkan dirinya mandi lebih dulu. Karena dirinya banyak berkeringat, tubuhnya juga lengket. Ini sangat tidak nyaman. Dengan keadaan gemetar, Shen Yuan berjalan dan melihat bahwa keinginan Feng Minhui jauh lebih besar dari Zhou Wanting. Feng Minhui sih puas, tapi energi dirinya yang terkuras habis. Namun di saat itu Shen Yuan pun kaget dan bertanya-tanya mengapa permainan isap darah ini bisa meningkatkan nilai kesukaan Feng Minhui begitu besar. Malam sebelumnya naik ke 86, hari ini langsung naik ke angka 90. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul dan sistem mendeteksi bahwa Shen Yuan telah mendapatkan seseorang dengan tingkat kesukaan di atas 90 dan hadiah akan segera diberikan. Pertama yaitu kupon lotre senilai 1 juta yuan, kredit belanja 1 juta yuan, dan kemampuan tanpa perasaan.
Menurut Shen Yuan, kupon lotre 1 juta yuan ini akan mempermudah dan menjelaskan dari mana uangnya berasal, dan bisa digunakan untuk melunasi hutang keluarganya. Lalu, kemampuan tanpa perasaan ini adalah kemampuan yang membuat Shen Yuan dapat menguasai segalanya. Dengan ini, Shen Yuan pun meminta maaf kepada Feng Minhui. Dirinya sekarang akan bangkit. Mulai sekarang bukan Feng Minhui yang mengendalikan dirinya, tapi dirinya yang akan mengendalikan Feng Minhui. Dan segera Shen Yuan menggunakan kemampuan ini. Shen Yuan pun merasakan bahwa dirinya bisa merasakan energi luar biasa di antara kedua kakinya. Hadiah karena mendapat nilai kesukaan 90 dari seorang wanita benar-benar luar biasa. Lalu Shen Yuan sendiri menilai, kesukaan 90 dari seorang wanita benar-benar luar biasa. Sepertinya sistem memberikan hadiah berdasarkan apa yang paling dirinya butuhkan. Tapi untuk mencapai nilai 90 tidak mudah. Li Xiao memang sudah lebih dari 60, tapi untuk menyampaikan dengan Feng Minhui masih jauh sekali. Chen Na, gadis bertubuh tinggi dengan stoking hitam, juga sudah melewati nilai 60. Sepertinya dirinya harus bergerak pelan-pelan. Shen Yuan pun penasaran kapan wanita berikutnya dengan tingkat nilai kesukaan lebih dari 90 akan muncul. Hadiah apa yang akan terbuka nantinya? Namun Shen Yuan akan menyimpan pikiran ini lebih dulu. Yang terpenting, sekarang mencoba kemampuan yang diberikan oleh sistem. Lalu Shen Yuan pun kembali ke tempat tidur. Feng Minhui pun bertanya, bukankah tadi Shen Yuan ingin mandi? Shen Yuan pun seketika menyebut bahwa dirinya berubah pikiran dan mengajak Feng Minhui melakukan permainan isap darah lagi dengan cara yang berbeda. Dan seketika Shen Yuan menangkap sang vampir dan bersiap memborgol tangannya dan menodongkan pistolnya. Feng Minhui pun seketika bergetar dan bertanya mengapa rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Kemudian di sisi lain, Chen Na pun sedang curhat dengan temannya yang bernama Qian Qian. Chen Na pun memberitahu Qian Qian bahwa ada seorang pria yang menawarkan 300.000 yuan untuk membantunya membuka toko, dan berkata bahwa jika dirinya bekerja selama 3 bulan, dia akan memberi dirinya mobil seharga 200.000 yuan. Chen Na pun bertanya mengenai pendapat Qian Qian mengenai hal ini. Apakah pria itu mencoba menjadikannya sebagai simpanan? Tapi dia sudah memiliki pacar. Qian Qian pun menduga Chen Na telah bertemu penipu. Chen Na pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Dirinya sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dia bahkan membeli mobil dari dirinya terakhir kali. Qian Qian pun seketika bertanya berapa umurnya. Setahu Qian Qian, pelanggan mobil Chen Na kebanyakan pria paruh baya. Chen Na pun menyebut bahwa umur pria itu 21 tahun. Qian Qian pun tidak percaya ini, masih muda tapi sudah mengendarai mobil mewah. Qian Qian pun bertanya apakah dia tampan. Chen Na pun menyebut bahwa dia lumayan tampan. Qian Qian mengatakan bahwa dia mau mengeluarkan 300.000 yuan untuk membantu Chen Na membuka toko dan memberikan mobil seharga 200.000 yuan. Pria yang kaya, tampan dan masih muda. Dengan ini apa yang perlu diragukan lagi? Namun Chen Na menyebut bahwa dia lebih muda 5 tahun dari dirinya. Qian Qian pun menyebut bahwa itu bukan alasan. Orang bilang wanita yang lebih tua 3 tahun itu seperti memegang batang emas. Dengan selisih umur mereka, dia seperti memegang 2 emas batangan. Kembali Chen Na menyebut bahwa pria itu sudah punya pacar. Qian Qian pun menyebut bahwa pacar bukan berarti istri. Qian Qian pun bertanya-tanya, Chen Na ini bodoh atau gimana? Dengan pria seperti itu, meski dia sudah menikah tetap saja tidak masalah. Lagi pula dalam kondisi seperti ini, Chen Na bisa merebutnya untuk dirinya sendiri. Chen Na pun seketika bertanya apa yang Qian Qian katakan. Qian Qian pun menyebut karena Chen Na begitu ragu, maka serahkan saja pria kaya kecil Chen Na itu kepada dirinya. Biar dirinya yang menanggung semua ini. Chen Na pun menyebut bukankah Qian Qian sudah punya pacar. Qian Qian pun tidak masalah dengan itu. Jika benar-benar ada sponsor kaya seperti ini, dirinya bisa langsung kembali menjadi jomblo. Chen Na pun menyebut bahwa dirinya tidak lagi sedang bercanda. Namun Qian Qian izin pamit lebih dulu karena pacarnya sudah kembali. Mereka akan melanjutkan pembicaraan ini lagi nanti. Dan pada akhirnya Chen Na pun dibuat galau oleh Shen Yuan dan Kapter berakhir.